Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ira Mirawati dalam acara Hard Talk, hasil riset dan diseminasi dari penelitian-penelitian yang dilakukan di Universitas Padjadjaran. Tayangan ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang penting sekali ya. Ini berada di sekitar kita juga mengenai kesehatan gigi, tapi siapa nih yang menjadi subjeknya? Oke, kita akan membahas riset yang luar biasa. Hari ini judul risetnya adalah Smile Study. Ini penelitian kolaborasi internasional untuk menguji efek berpindah dari rokok konvensional ke produk alternatif. Nah, sudah hadir bersama saya narasumber atau bintang tamu kita yang luar biasa ya, yaitu Profesor Dr. Amalia. Terima kasih atas undangannya. Iya, jadi saya kalau melihat Prof. Amalia ini ya tadi kaget juga. Saya kira seumur saya ya, tapi sudah profesor, masya Allah ya. Anggap aja seumur. Betty ya. Iya, beda tipis. Sama-sama kita berjiwa muda ya gitu. Siap. Aduh, mudah-mudahan saya juga nanti suatu saat bisa profesor. Amin. Amin ya. Nah, Prof, boleh kenalan dulu dong? Boleh. Silakan. Baik, saya dosen dan peneliti dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, dan saya berasal dari Departemen Periodontologi. Jadi periodontologi itu ilmu yang mempelajari jaringan pendukung gigi atau sekitar gigi. Oke, terima kasih sudah dijelaskan karena mungkin banyak juga kita yang kurang paham gitu ya. Nah, Prof ya, boleh dijelaskan sebenarnya Smile Study itu smile. Apa sih Smile Study itu? Iya, jadi Smile Study itu suatu penelitian kolaborasi internasional. Alhamdulillah kita sudah bisa bekerja sama dengan beberapa negara, dari negara Polandia, kemudian Italia, Moldova, dan yang keempat itu Indonesia. Dan beruntung sekali yang terpilih adalah Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran di Kota Bandung. Oke. Dari sekian banyak Fakultas Kedokteran Gigi yang ada di Indonesia ya. Jadi kita pionir atau yang pertama kali terlibat dalam kolaborasi internasional ini. Oke. Mungkin boleh diceritakan sejarahnya seperti apa nih ceritanya sampai FKG ya mendapatkan kolaborasi riset internasional ini. Oh iya. Jadi mungkin awalnya kita kan suka diseminasi hasil penelitian. Waktu itu kebetulan saya ada penelitian S3, kemudian saya coba untuk presentasikan di suatu seminar internasional. Kebetulan sekali waktu itu penelitiannya mengenai pengaruh atau mungkin hubungan antara merokok dengan kerusakan jaringan periodontal. Hanya yang mungkin unik dari penelitian itu, dianggap unik oleh mereka, subjek penelitian itu merokoknya adalah rokok kretek. Dan tidak ada di sana kan. Jadi penelitian itu terpilih dan dipresentasikan secara internasional. Ternyata itu masuk radar dari salah satu guru besar di University of Catania, yaitu Profesor Riccardo Polosa. Dia itu profesor di bidang penyakit dalam dan paru-paru. Jadi waktu itu kita video call. Beliau menanyakan apakah mungkin untuk berkolaborasi melakukan riset bersama dengan metode atau protokol yang sama untuk melihat bagaimana efek dari beralih ke produk alternatif yang dikatakan rendah risiko. Dan itu khusus untuk melihat efek atau dampaknya di rongga mulut, terutama gigi dan jaringan periodontal. Jadi namanya Smile Study karena gigi yang dilihatnya katanya gigi depan itu gigi untuk kita tersenyum. Apakah ada perubahan atau tidak, katanya kalau kita beralih ke produk tersebut. Oke. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh membahas Smile Study, dan saya penasaran terhadap hasil risetnya, boleh diceritakan dulu kepada para penonton
sebenarnya yang dimaksud dengan produk alternatif itu tadi apa saja Oke. gitu? Jadi mungkin ini ya yang sekarang populer ya di Indonesia, dan pada awalnya saya juga skeptis karena menganggap produk ini sama berbahayanya mungkin dengan rokok ya. Kan sudah lewat penelitian panjang, rokok itu memang memberikan dampak merugikan. Betul. Bukan hanya ke gigi dan rongga mulut tapi seluruh tubuh kita. Jadi waktu saya dengar ada produk alternatif yang dikatakan rendah risiko, saya merasa skeptis dan merasa kayaknya tidak mungkin terbukti ya. Mungkin sama berbahayanya atau mungkin lebih berbahaya. Apa saja produk alternatif ini? Mungkin populer juga dikatakan produk tembakau alternatif atau mungkin produk alternatif saja yang tidak melalui proses pembakaran atau combustion. Oke. Sama seperti mobil. Mobil yang sekarang kita pakai ada pembakaran. Kalau mobil elektrik tidak ada combustion. Jadi disebut juga dengan combustion free nicotine delivery system ya. Jadi tetap mengalirkan nikotin tetapi tidak ada pembakaran. Katanya ya diklaim bahwa risikonya itu lebih rendah karena sudah tidak ada pembakaran dan tidak ada tar serta zat-zat racun yang selama ini ada di rokok yang dibakar sampai 4.000 jenis zat yang berbahaya. Pada zat ini sudah turun katanya 90%. Ah masa iya? Iya. Dan kita harus membuktikan. Jadi kalau saya merasa skeptis tapi saya tidak membuktikannya sendiri ya tidak bisa memastikan apakah benar seperti itu. Jadi saya merasa tertantang untuk kenapa tidak kita terima tawaran kolaborasi ini, sekalian kita membuktikan klaim bahwa risikonya sudah lebih rendah. Apa benar? Oke. Kalau kita mungkin mengenalnya, kalau saya taunya apa ya? Vape ya, vape. Salah satunya adalah vape atau rokok elektrik ya. Walaupun sebetulnya nama rokok juga kurang itu ya, kurang cocok karena kalau vape itu sudah tidak ada asap, yang ada adalah uap karena cairan yang dipanaskan. Kalau rokok itu kan asalnya katanya bahasa Belanda rook. Rook itu artinya asap. Jadi kalau dipanaskan hasilnya uap, udah nggak ada asapnya, bukan rokok ya harusnya ya. Karena itu sekarang namanya jadi vape atau vapor ya, yang diuapkan. Kemudian ada juga heat not burn atau produk tembakau yang dipanaskan, tapi berbentuk padat. Jadi itu bukan cairan, tapi berbentuk padat, dipanaskan bukan dibakar. Kemudian ada snus. Snus itu berbentuk seperti kantong yang hanya disimpan di antara pipi dan gusi. Oh ada dan ya? Dia akan mengeluarkan mungkin nikotin atau apapun yang berasal dari situ dan dianggap dapat mengurangi craving atau kecanduan terhadap rokok. Sama tidak dibakar juga, hanya disimpan di rongga mulut. Jadi memang betul-betul disimpannya di mulut ya, baik rokok maupun rokok elektrik ataupun vape ataupun produk yang dipanaskan dan snus, semua berhubungan dengan rongga mulut. Karena kalau saya selama ini ngertinya tuh risetnya kaitannya sama pernapasan ya. Paru ya. Paru-paru. Jadi tentang kaitannya sama gigi ini menarik sekali ya. Karena selama ini kan kita peringatan-peringatannya tuh kayak ke paru-paru ya, ke paru-paru atau ke organ tubuh lain. Betul. Tapi sekarang kalau merokok itu memang lewat mana? Lewat hidung apa lewat telinga? Enggak, lewat apa? Lewat mulut. Betul. Jadi yang pertama kali terkena atau terekspos zat-zat yang mungkin dikeluarkan dari rokok atau vape atau apapun, snus misalnya, ya pasti rongga mulut. Gigi, gusi, jaringan pendukung di dalamnya pasti akan terekspos pertama kali. Baru dia masuk ke paru-paru. Betul. Tidak ada yang merokok dengan hidung atau telinga, kecuali ya kelainan ya, cobain aja. Ternyata tadi ya banyak sekali ya alternatif pengganti rokok itu. Saya tahunya selama ini hanya vape aja ya. Jadi, saya juga suka ngomong ke mahasiswa teh, kalian ada disuruh beli buku, mending susah, beli nge-vape ya, ngisupin flash disk kata saya.
Karena bentuknya seperti flash disk ya. Iya. Spin flash disk di kalung ya. Ya. Aduh, orang mah di kalung teh ya lanyard ya. Ya. Kalau remaja zaman sekarang di Vape. kalungnya vape ya. Oke. Nah, ternyata ada banyak jenisnya nih, jadi pengetahuan juga ya untuk kita. Tapi tadi risetnya apakah ke anak muda atau ke siapa fokusnya? Nah, fokus atau subjek penelitian ini adalah orang yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Oke. Tidak boleh pada underage. Jadi memang salah satu concern atau keprihatinan banyak orang, terutama kesehatan masyarakat, adalah adanya youth vaping. Youth vaping itu adalah vape yang digunakan oleh remaja, dan mereka itu bukan perokok asalnya. Hanya gaya hidup aja, gaya-gayaan gitu ya. Itu sebetulnya salah satu penyalahgunaan atau mungkin kesalahpahaman ya dari pemakaian vape ini. Harusnya kan itu digunakan oleh perokok dewasa, 18 tahun ke atas, bahkan mungkin sekarang 21 tahun ke atas ya aturannya. Untuk perokok itu boleh membeli produk tembakau. Kemudian dengan cara apapun tidak bisa atau tidak mampu berhenti merokok. Padahal kalau bisa berhenti langsung, gak usah nge-vape dulu, langsung aja berhenti. Itu adalah goal atau tujuan yang paling baik dari seorang perokok untuk langsung berhenti. Nah, vape atau produk alternatif ini ditujukan bagi mereka yang disebutnya perokok bandel. Udah dikasih tahu gak boleh merokok, banyak bahayanya, sudah terbukti. Enggak, pokoknya saya mau merokok terus. Jadi daripada terus mengkonsumsi produk yang bahayanya 100%, sebaiknya beralih ke yang disebut risikonya sudah lebih rendah. Ya, menurut klaim penelitian dari luar ya. Tapi kan kita nggak tahu, kita harus teliti juga, harus buktikan. Makanya ada Smile Study ini. Ya. Nah, terus kalau gitu jadi yang menjadi subjek penelitiannya ini siapa, Prof? Nah, subjeknya adalah pasien yang datang ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Jadi mereka datang untuk diperiksa dan misalnya ingin dibersihkan giginya atau ingin ditamal dan lain sebagainya, dan ditanya apakah pasien tersebut perokok. Jadi kalau perokok ditanya dulu, ini dampak merokok itu sangat berat atau buruk untuk gigi dan rongga mulut, sebaiknya berhenti. Kalau nurut, enggak kami jadikan subjek, berhenti langsung. Tetapi kalau tidak mau berhenti, maka kita coba merekrut mereka untuk menjadi subjek karena tidak mau dan tidak ingin, tidak mampu berhenti. Oke. Selanjutnya mereka diberikan treatment atau diberi perlakuan. Jadi kita melihat perubahan ya, perubahan dari beralih dari rokok yang konvensional ke produk alternatif ini. Jadi kita beri konseling untuk berhenti merokok. Kalau tidak mau berhenti, diminta untuk beralih, dan juga dibandingkan dengan subjek yang terus merokok tanpa beralih. Kita lihat apakah ada perubahan atau sama aja. Oke, baik. Nah, kemudian kalau misalnya ada nggak ya pasien dia sudah datang tapi dengan kondisi rongga mulut memang yang sudah tidak sehat, itu bisa jadi objek penelitian juga, subjek penelitian? Subjek penelitian yang diperbolehkan ikut berpartisipasi dalam penelitian ini hanya mereka yang memang rongga mulutnya sehat, tapi kan sulit ya cari yang betul-betul sehat. Jadi bolehlah peradangan gusi ringan atau mengalami peradangan pada jaringan periodontal selain gusi, tapi sangat ringan. Jadi gingivitis atau peradangan gusi yang ringan atau periodontitis ringan. Kalau yang sudah berat, giginya sudah goyang, tulangnya sudah rusak, itu tidak dijadikan subjek penelitian. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke hasil yang paling mendebarkan. Saya ingin tahu, kan tadi sudah ada dugaan ya, seperti apa gitu. Jadi hasilnya seperti apa dari studi Smile Study? Jadi yang dilihat itu ada beberapa variabel atau parameter. Yang pertama adalah dari segi kondisi atau kesehatan gusi. Karena pada perokok itu gusi mereka itu memperlihatkan warna hitam. Karena ada pengerutan atau penyempitan pembuluh darah. Kemudian kebersihan giginya juga buruk, dilihat dari akumulasi plak. Tahu ya plak? Bukan
bukan plak. Tapi Dikeplak. plak itu adalah akumulasi atau kumpulan bakteri yang menempel di permukaan gigi. Karang gigi. Bukan. Beda. Kalau plak itu masih lunak. Kalau oke. karang gigi itu plak yang mengeras. Oke. Ya, jadi Beda diperiksa. Jadi sebelum penelitian ini dimulai semua dibersihkan dulu giginya. Karena kalau nggak dibersihkan dulu bisa aja dia sudah membawa plak yang banyak atau karang gigi yang banyak, bukan karena pindah ke vape, tapi memang udah jelek dari awalnya. Iya. Demikian juga kenapa hanya peradangan gusi ringan atau hanya periodontitis ringan yang diikut sertakan. Kalau sudah mengalami penyakit peradangan jaringan periodontal yang parah, itu walaupun pindah ke apapun ya tetap aja, karena kan irreversible, tidak bisa kembali lagi. Jadi bisa jadi variabel perancu ya, jadi pengganggu. Jadi itu dipilihnya yang masih sehat atau hanya peradangan ringan. Kemudian yang dilihat lagi adalah kadar antioksidan di ludah. Kemudian penanda kerusakan tulang, karena kalau orang merokok itu lebih mudah mengalami kerusakan tulang, giginya jadi goyang-goyang. Kalau merokok yang biasa yang konvensional, kami ingin lihat apakah ada perubahan atau tidak kalau udah pindah. Demikian juga kami melihat adanya penanda peradangan secara sistemik dan juga peradangan atau penanda peradangan yang juga merupakan faktor risiko terjadinya penyakit jantung. Si reaktif protein. Kan kalau orang merokok selalu dibilang, jangan ngerokok nanti penyakit jantung katanya ya. Mati lo nanti kena serangan jantung. Nah, kami ingin melihat kalau berpindah itu ada perubahan atau sama aja. Nah, kan bisa kelihatan nanti. Kalau ada perubahan berarti betul risikonya sudah lebih rendah. Risiko terkena penyakit jantung juga lebih rendah. Tapi nggak tahu kan kita. Nah, dan yang terakhir adalah melihat pewarnaan pada gigi. Kelihatan kan kalau orang merokok itu giginya hitam-hitam atau kuning-kuning ya. Betul. Apakah dengan berpindah itu giginya menjadi kuning juga atau tetap bersih? Jadi di awal penelitian kita bersihkan dulu giginya. Nah, kami melihat itu secara panjang ya. 18 bulan kami memberikan treatment para perokok yang beralih. Terus selama 18 bulan kami berikan produk alternatif. Nah, kemudian kita periksa atau kita lihat kembali datanya, yaitu pada saat 3 bulan sesudah beralih, 6 bulan sesudah beralih, dan 1 tahun sesudah beralih, serta yang terakhir 18 bulan sesudah beralih. Data yang sudah ada adalah sampai 1 tahun, dan kami tadinya skeptis ya. Skeptis, kami pikir pasti sama aja. Ternyata dari hasil data itu mereka yang beralih ya, kadar penanda kerusakan tulangnya menurun secara signifikan di ludah. Demikian juga dengan penanda peradangan menurun. Akumulasi plak menurun dibanding yang terus merokok. Dan satu lagi adalah penanda penyakit jantung, si reaktif protein juga menurun secara signifikan bagi mereka yang sudah berpindah. Bahkan dari sesudah berpindah 3 bulan pun sudah terlihat adanya penurunan. Nah, dan dilihat satu lagi ya, pewarnaan gigi bersih yang beralih itu. Sementara yang terus melanjutkan rokok yang konvensional ya kuning-kuning giginya. Jadi kalau tersenyum giginya kuning karena ada pewarnaan. Jadi hasilnya di luar dugaan. Karena saya awalnya skeptis. Hipotesis awalnya ya. Kalau hipotesisnya mungkin hipotesisnya ada perbaikan, tapi saya nggak menyangka akan terbukti. Oke. Wah, ini menarik ya sekali. Dan cukup ini juga ya. Kok iya ya ternyata menurun semua. Dan satu lagi ada antioksidan. Antioksidan itu akan menurun bila tubuh terpapar radikal bebas. Rokok itu radikal bebasnya tinggi. Jadi para perokok itu antioksidannya turun semua. Nah, mereka yang beralih dilihat antioksidannya meningkat dibanding yang terus-menerus atau meneruskan kebiasaan merokok yang dibakar. Berarti ini kalau dari tadinya perokok konvensional berubah ke produk alternatif ini benar-benar hasilnya mengalami perubahan. Ya. Dengan studi yang sangat panjang ya, 18 bulan. Jadi 1 tahun setengah. Sekarang ini jalan waktu yang sudah selesai, tapi analisis data yang 18 bulan masih berjalan. Oke, baik. Ini seperti harapan baru untuk mereka yang tadi syaratnya adalah membandel ya. Tidak mau berhenti dan tidak mampu dengan cara apapun nggak bisa berhenti.
iya apa boleh buat. Daripada meneruskan produk yang itu, yang konvensional, yang sudah terbukti dampak negatifnya, ya sudahlah beralih aja. Tapi beralih pun harus tetap terfikirkan ya bahwa dengan beralih ke produk alternatif itu, kapan mau berhenti dari produk alternatif? Jangan terus menerus ya. Iya, Tetap harus dipikirkan, harus berhenti juga kan. Iya, Jadi betul. tapping off. Iya. Tapping off itu mengurangi sedikit demi sedikit kadar nikotinnya. Iya. Ya. Sama seperti rokok kan, kurangin asalnya 12 sehari jadi 10, jadi 5, jadi 3. Nah, ini juga dikurangi. Jadi kedepannya sih harapannya ya produk alternatif ini sebagai stepping untuk metode untuk berhenti. metode apa ya? Alternatif untuk berhenti. Oke, baik. Dan ingat, buat yang sebelumnya tidak perokok berat, Jangan. jangan. Kalau ini bukan produk yang diperuntukkan bagi mereka yang bukan perokok. Karena anak-anak muda biasanya tidak merokok tapi nge-vape. Kenapa? Kan ini nggak berbahaya. Oh salah. Risikonya tetap ada. Karena walaupun sudah menurun zat yang berbahaya, tapi tetap ada. Dibandingkan rokok yang dibakar tetap ada, tapi lebih rendah. Yang terbaik itu tidak menggunakan sama sekali, ya. Karena kan ini hanya semacam pengurangan bahaya. Tapi risiko tetap ada walaupun sudah turun. Gitu. Jadi bukan untuk mereka yang gegayaan, lifestyle, pokoknya gue nge-vape nih gitu. Bukan, itu untuk perokok yang tidak mau atau tidak bisa berhenti merokok. Oke, ini mohon dicatat ya para penonton ya. Nah, saya tadi lupa bertanya ya tadi mengenai bahwa di kita kemungkinan ada kebiasaan tren merokok di kalangan muda itu. Kembali lagi ke awal, kenapa di 4 negara itu Indonesia kemudian masuk? Terpilih. Jadi kenapa 4 negara itu ternyata Indonesia itu prevalensi perokoknya tertinggi sedunia ketiga sesudah Cina dan India. Asalnya India dan Cina pun akan diikut sertakan, akan tetapi mungkin karena kolaborasinya atau komunikasinya tidak berjalan dengan baik, Cina dan India tidak jadi ikut kolaborasi. Jadinya Indonesia. Dan di Polandia, di Italia, di Moldova itu juga prevalensinya sangat tinggi. Mereka itu merokok itu sudah dianggap ketemu teman merokok, ketemu keluarga merokok, hangout merokok. Sudah jadi kebiasaan yang darah daging ya, tidak bisa berhenti. Sama kopi. Mirip ya sama Indonesia sama, ya. Orang Italia hampir sama dengan Indonesia. Ya. Tapi bersyukur ya jadi Indonesia terpilih sehingga hasil riset ini karena tadi penting sekali gitu. Nah, berikutnya tadi kita berbicara tentang kesehatan gitu. Tapi kalau dilihat dari estetika, nah menggunakan produk alternatif itu dibandingkan dengan konvensional, kalau dari sisi estetika rongga mulut seperti apa? Ya, dari estetika itu sebetulnya paling ringan ya, efek yang paling ringan dari merokok, tapi sangat terlihat. Ya, karena merokok gigi jadi hitam atau kuning, coklat. Betul. Ya. Gusinya juga jadi hitam-hitam karena pembuluh darahnya menyempit. Nah, dengan beralih ke produk alternatif ini yang dikatakan rendah risiko, ternyata karena tidak ada pembakaran, tidak ada tar. Jadi si pewarnaan hitam atau kuning atau coklat pun tidak ada. Karena kan hitam itu seperti kita membakar barang-barang atau kertas. Itu kalau di pembakaran itu ada yang hitam-hitam jelaga. Itu tar. Karena tar atau pembakaran tidak ada, jadi tidak ada pewarnaan pada gigi. Dan pada gusi sendiri itu kan warna hitam itu biasanya terjadi karena penyempitan pembuluh darah. Ternyata sesudah berpindah itu gusinya terlihat lebih sehat. Udah dibandingkan ketika lagi. Masih dibandingkan apalagi kalau terus melakukan kebiasaan yang buruk itu ya tambah buruk. Kembali seperti kalau dari produk alternatif kembali ada gitu ya. ada reversal ya. Reversal bahwa si gusinya lebih baik, ada improvement atau perbaikan, warnanya yang asalnya mungkin gusinya juga hitam jadi lebih warna pink atau mungkin lebih merah, dan giginya juga jadi bersih, tidak ada stain atau pewarnaan. Oke. Nah, saya tergelitik untuk tahu ketika prosesnya itu kan panjang ya. Apa untuk men-trackernya pakai apa ya? Untuk melihat, karena kita tidak bisa yakin ini orang atau subjek yang ikut penelitian itu patuh atau tidak. Ya. Dan sehari-hari dia sikat giginya gimana sih? Kan kita tidak mengawasi ya, tidak mengawasi 24 jam. Nah, jadi kami punya aplikasi
tracker namanya Smile Study App. Itu diunduh pada smartphone subjek. Jadi subjek harus punya smartphone. Kalau nggak punya smartphone nggak bisa ikut. Nah itu mereka setiap hari akan dipantau bagaimana cara sikat giginya, berapa kali sehari sikat giginya, apakah menggunakan obat kumur, kemudian apakah si produk alternatif yang diinstruksikan untuk dipakai itu digunakan. Jadi ada tracker atau semacam alat untuk melihat ya apakah sehari-harinya itu mereka patuh atau tidak. Tapi itu khusus untuk studi ini ya? Studi ini saja. Oke. Mudah-mudahan nanti ada riset pengembangan kolaborasinya dengan informatika ya. Amin. Oke. Nah, kemudian saya juga tertarik untuk tahu ya, kalau di Indonesia sendiri itu perilaku generasi mudanya itu seperti apa sih dalam merokok gitu ya? Jadi memang concern atau perhatian kami adalah youth smokers ya. Iya. Bahkan mungkin umur di bawah 10 tahun dulu pernah ribut ya, anak kecil yang merokok itu karena dijejelin terus rokok. Kalau nggak dikasih rokok dia meradang sampai nangis. Jadi memang jumlah perokok muda di Indonesia itu bertambah banyak setiap tahunnya. Jadi mulai orang merokok semakin muda umurnya. Dulu mungkin mulai 17, sekarang turun jadi 15, turun lagi jadi 13 seperti itu. Jadi mulai orang merokok di Indonesia itu semakin muda. SMP mungkin ya? SMP 15, 13 sudah mulai. Dan itu memprihatinkan. Iya, betul. Sehingga tetap bahwa pada anak-anak muda atau remaja itu kita harus selalu memberikan edukasi. Edukasinya apa? Jangan pernah coba untuk merokok. Karena sudah mencoba sulit untuk berhenti. Sementara untuk perokok dewasa, jangan pernah mencoba berokok kalau sudah keterusan kecanduan beralih. Kalau memang tidak bisa berhenti. Ya, jadi ini memang sangat dilematis ya. Dilematis di lain pihak kita ingin mereka berhenti merokok, tapi gimana ini kok akses semakin terbuka dan lain sebagainya ya. Jadi memang kita harus selalu memberikan edukasi dan di Indonesia sendiri mungkin surga bagi para perokok ya. Betul. Ya. Nah, saudara-saudara semua, kita sudah hampir ke pertanyaan terakhir. Ini menarik ya, nggak kerasa loh waktu kita ya membicarakan tentang ini, karena mungkin para penonton juga di rumah ya ada keluarga yang merokok sehingga standby terus di sana ya. Nah, saya selanjutnya mau tanya, harapannya dari riset ini ke depannya akan seperti apa? Baik, mungkin ke depannya ini kami selalu berharap bahwa pemerintah atau mungkin para pemangku kebijakan melihat lebih dalam hasil penelitian para peneliti di Indonesia ya. Karena kalau dari luar kadang-kadang ini kan penelitiannya di luar, belum tentu bisa diterapkan di Indonesia. Kebijakan yang berbasis fakta atau evidence-based policy. Evidence-based policy itu adalah kebijakan berdasarkan hasil riset. Jadi walaupun produk alternatif ini memang mungkin disamakan dengan produk tembakau, tapi tetap risikonya lebih rendah. Jadi jangan diatur dalam satu keranjang bersama-sama dengan produk tembakau yang memang risikonya sudah sangat tinggi 100%. Ini sudah turun hampir 90%, sehingga mungkin kalau bisa ditetapkan aturan, jangan disamakan dengan aturan dalam satu keranjang dengan produk tembakau yang masih konvensional ya. Kemudian mungkin bisa kita berikan beberapa masukan atau edukasi bahwa betul ini produk dapat menjadi alternatif, tetapi bukan bebas risiko. Jadi pesan saya bahwa walaupun produk ini rendah risiko, tapi tetap ada risikonya. Goal atau tujuan yang terbaik bagi perokok adalah berhenti langsung. Tetapi bila tidak dapat, bisa beralih. Akan tetapi tetap yang terbaik adalah tidak merokok dan tidak menggunakan produk alternatif. Oke, nah itu sehat. Mungkin sekalian pesan-pesan untuk para penonton ya. Kan ada pola hidup bersih dan sehat. Jadi enyahkan rokok. Apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya. Kalau memang tidak pernah merokok, jangan merokok. Tidak pernah vaping, jangan pernah nge-vape.
itu hanya untuk mereka yang susah atau tidak mau berhenti. Oke, baik. Terima kasih Prof untuk Sama-sama. pesan-pesannya, semoga didengarkan dan diamalkan ya Amin. oleh para penonton di rumah, terutama yang muda-muda, jangan merokok ya. Jangan merokok, Yang harus sehat. Iya, kalau untuk yang susah dan bandel boleh tadi ya beralih sedikit ke produk Ya, ke produk alternatif ya. ya. Baik Prof, tidak terasa kita sudah 30 menit berbincang-bincang di sini. Mudah-mudahan kita bisa bersua lagi Amin. untuk berbincang mengenai ini, karena ini penting sekali ya untuk kesehatan kita, masyarakat Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sehat selalu, lancar terus risetnya. Mudah-mudahan kolaborasinya makin banyak kembali. Amin. Baik, saudara-saudara penonton semuanya, sekian Heart Talk kali ini. Kita akan bertemu lagi pada Heart Talk berikutnya dengan topik dan penelitian yang juga akan lebih bermanfaat dari Universitas Padjadjaran. Terima kasih. Assalamualaikum.